Ya Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, seperti pujian yang kami pujikan, biarlah itu menjadi doa dan kerinduan hati setiap kami yang hadir di rumah-Mu pagi ini. Untuk firman-Mu memenuhi hati kami, sehingga terang-Mu terus bersinar, bercahaya melalui hidup kami. Kami mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus, menolong, membukakan mata hati kami untuk mengerti dan mampu menerima dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari kami. Hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, urapi dan pakai untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan pakai setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini ada di hadapan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami akan terus dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di dalam sisa hidup kami di dunia ini. Jam pemberitaan firman Tuhan ke depan, kami serahkan di dalam kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya bacakan kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini. Dan Yesus berkata kita adalah orang yang lebih berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang kita baca ini adalah bagian yang cukup menarik. Karena ketika orang-orang Yahudi, terkhusus orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, terus mendesak Yesus untuk menunjukkan tanda-tanda kepada mereka. Meskipun juga kita mengerti saudara bahwa Yesus sejak dia berinkarnasi menjadi manusia di dalam dunia, dia melakukan berbagai tanda-tanda ajaib. Tetapi anehnya saudara-saudara, orang-orang ini yang mengerti firman Tuhan, bahkan kita tahu dalam satu peristiwa para orang Majus datang ke Herodes untuk bertanya tentang Mesias yang didengar lahir itu. Orang-orang Farisi, para pemuka-pemuka agama, mereka menjelaskan secara detail. Mereka menjelaskan dengan akurat tentang kelahiran Kristus. Artinya bahwa orang-orang yang minta tanda-tanda ini kepada Yesus, mereka sebenarnya bukan orang yang minim tentang pengetahuan Alkitab atau kitab suci. Mereka adalah orang yang sudah cukup mengerti dengan luar biasa tentang isi dari kitab suci. Tetapi mereka saudara-saudara justru dicela oleh Tuhan. Sehingga disitulah muncul namanya perumpamaan ini.
yang disebut dengan pelita. Dalam perumpamaan ini kita melihat ada seorang yang menyalakan pelita. Dan orang yang menyalakan pelita, dia akan meletakkan di atas kaki Dian. Bukan di kolong atau di bawah gatang, bukan. Dan pelita itu ketika ditempatkan di atas kaki Dian, maka pelita itu kemudian berfungsi menerangi ruangan di mana mereka ada. Saudara, Yesus dan firman-Nya adalah pelita atau terang itu sendiri. Hadir di tengah-tengah manusia. Tidak dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga tidak mengajar dengan sembunyi-sembunyi. Ia hadir sebagai tanda yang lebih dari Salomo atau lebih dari tanda Yunus. Perumpamaan ini tentunya saudara bagi mereka yang hidup di zaman itu bukan sesuatu yang asing. Karena mereka mengerti betul tentang pelita. Karena waktu itu belum seperti sekarang. Ya, belum ada listrik. Ya. Pendengarnya memahami bahwa pelita itu adalah sesuatu yang ada dan selalu ada ya, di dalam keseharian mereka. Sebuah pelita pada zaman itu tentunya mempunyai fungsi yang kurang lebih sama dengan alat-alat penerang di zaman kita hari ini, saudara. Maka melalui perumpamaan ini kita akan mendapatkan prinsip-prinsip penting yang sangat mendasar di dalam kehidupan beriman kepada Yesus. Nah, saya melihat ada 3 prinsip penting, prinsip yang mendasar di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, posisi atau letak pelita itu. Ayat 34. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihatnya. Lukas menuliskan bahwa tidak seorang pun yang akan meletakkan pelitanya di kolong atau di bawah gantang. Hal ini menjelaskan kepada kita saudara-saudara bahwa posisi atau letak pelita itu sangat signifikan. Posisi atau letak pelita itu ditaruh, itu menentukan fungsi pelita itu maksimal atau tidaknya. Saya lahir dari kampung, saudara. Waktu saya kecil, belum ada listrik di kampung saya di Nias. Namanya pelosok kan. Ya saya ngerti pelita ini. Kalau kami mau belajar bersama-sama dengan kakak-kakak saya. Ya, belum ada lampu petromas juga. Yang pelita itu. Maka kami harus tempatkan atau gantung di tempat yang pas. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menerangi ruangan di mana kami belajar. Jadi posisi atau tempat pelita itu ditaruh, itu menentukan fungsi maksimal atau tidaknya pelita itu, walaupun pelita itu menyala. Pelita itu menyala tetapi ditaruh di bawah kolong. Tidak ada arti. Ini Yesus mau katakan dan mau menyampaikan kepada orang-orang Yahudi ya, yang disebut sebagai angkatan yang tidak setia dan keras kepala itu. Kendati mereka memiliki semua hal sebenarnya yang dapat meyakinkan mereka dengan tanda-tanda ajaib
yang dilakukan oleh Yesus. Namun mereka tetap tidak mau percaya dan tidak bertobat. Yesus mengecam orang-orang ini. Karena mereka tidak menempatkan firman Tuhan yang adalah terang itu. Dan sumber terang itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka juga melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan Yesus. Bahkan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Ya. Karena ini dalam konteks juga khotbah Kristus. Yang begitu agung ini. Dan dia melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Di gereja kami, saudara, kami sedang Bible Study eksposisi Injil Yohanes. Ya, Senin yang lalu kita sampai di pasal 11. Ya, yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Bahkan dia sudah dikubur selama 4 hari dalam kuburan. Satu mukjizat yang spektakuler. Mukjizat yang tidak pernah terjadi pada zaman itu. Harusnya orang-orang yang melihat, yang menyaksikan peristiwa itu membuat mereka dapat mampu melihat siapakah orang ini. Siapakah dia? Apakah ini yang disebut Mesias yang kita dapatkan dari nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama, dari kitab para nabi. Tetapi saudara, Alkitab mencatat justru orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama bermufakat. Mereka berkumpul dan bermufakat bukan untuk kembali menyelidiki kitab suci. Dan kemudian mereka membatalkan ketidakpercayaan mereka. Dan kemudian mereka memberikan pengakuan. Tetapi saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 11. Pemuka-pemuka agama yang notabene adalah orang yang mengerti kitab suci. Melihat kitab suci. Tetapi bermufakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Saudara, ini satu bukti bahwa mukjizat atau tanda-tanda apapun itu tidak membuat orang bisa menjadi percaya. Meskipun saudara, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa adalah hal tanda-tanda yang dipakai Tuhan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan, kemudian kita sadar, dan kesadaran kita itu pun juga karena anugerah. Karena anugerah. Saya menjadi hamba Tuhan itu karena Tuhan hajar. Saya lari dari panggilan Tuhan. Tahun 96 sinode kami mengutus saya di STT IAA yang punya Pak Kaleb Tong. Saya diberikan beasiswa. Dari sinode kami diutus 5 orang termasuk saya. Tapi waktu saya terima, saya berkata saya tidak mau menjadi pendeta. Karena saya lahir dari keluarga yang susah. Bapak saya sejak kecil, bapak sudah meninggal. Masa sekarang saya mau menderita lagi menjadi pendeta? Kenapa saudara? Jujur saja. Karena waktu itu di kampung saya melihat pendeta-pendeta itu miskin-miskin. Susah. Zaman itu saudara ya. Ya mungkin zaman sekarang kan beda juga. Ya. Zaman sekarang di kampung saya pendetanya juga bagus. Tapi zaman saya saudara, itu susah sekali. Dan itu yang membuat saya tidak ingin jadi hamba Tuhan. Saya ingin kuliah. Dan akhirnya saya putuskan saya kuliah di Universitas Katolik di Medan. Saya ambil teknik industri. Tapi 1 semester saudara, saya kemudian sakit. Sakit panas dingin, panas dingin, panas dingin. Di Medan itu ada rumah sakit Peringadin Medan. Rumah sakit umum seperti Sanglah. Katanya saya biasa saja demam. Tapi justru saya tidak sembuh-sembuh. Tubuh saya makin kurus. Tubuh saya makin kurus, tubuh saya makin kurus. Waktu itu saudara saya belum terlalu dalam Tuhan. Saya Kristen, tetapi saya Kristen KTP. Sehingga orang pikir, wah
kamu pasti sudah diguna-gunai. Nah, harus pulang ke Nias. Karena di sana sumber obatnya. Akhirnya saya cuti. Saya kembali ke Nias. Dan gembala sidang saya waktu itu Pendeta Yohanes Lim. Yang mengutus saya. Pertama, ibu saya minta doakan ini anak. Itu akan. Kemudian 2 minggu lagi dia datang lagi. Dan dia Pendeta Lim mengatakan, Noi, kamu kan yang tahun yang lalu kita utus kan? Yang lari itu. Jangan-jangan kamu seperti Yunus. Waktu itu saya minim sekali pengertian. Jangan-jangan kamu dipanggil menjadi hambanya. Saudara, saya dalam hati saya bilang, apa hubungannya saya menjadi hamba Tuhan dengan sakit ini? Kalau saya tidak sekolah teologi, apakah itu dosa? Nah, saya pikirnya begitu. Lalu kemudian Pak Lim jelaskan tentang Yunus itu. Dan di situ Tuhan mulai bekerja dalam hati saya. Kalimat muncul, apa iya ya? Apa mungkin juga iya? Di dalam hati saya sembari dia ngomong. Tapi bagaimana saya melihatnya? Lalu setelah dia doakan, dia pulang. Selama ini saya tidak suka makan dan tidak bisa makan. Tapi begitu Pak Lim itu pulang, saya minta makan. Perut saya lapar sekali. Dan mulai saya makan. Sehat sampai sekarang. Penyakit itu tidak kembali. Akhirnya 2 bulan gembala kami datang. Kamu sudah sembuh. Iya. Sekarang kembali. Dan waktu itu saya bilang, kalau ini kehendak Tuhan, saya mau. Saya isi formulir, saya pun tidak lihat sekolah di mana. Yang penting masuk sekolah teologi. Padahal dulu saya direkomendasikan di Pacet, di AA. Akhirnya dibawa ke Salem di Malang. Ya enggak peduli. Yang penting sekarang saya penuhi panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang. Tetapi bukan jaminan sebuah mukjizat yang besar bisa membuat mereka menjadi percaya. Dan buktinya saudara, orang-orang ini sekalipun terus mereka minta tanda dan tanda itu dinyatakan, tanda itu diberitahukan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau percaya sehingga Tuhan berkata kepada angkatan yang jahat ini. Mereka diberikan tanda Yunus. Penghukuman. Saudara. Firman Tuhan yang disampaikan bagi kita itu akan berdampak nyata dalam hidup kita. Itu bergantung bagaimana kita menjunjung tinggi dan menempatkan firman Tuhan yang adalah terang itu nilai yang berharga dan yang paling indah dalam hidup kita. Baru saudara, terang firman Allah itu bekerja, berkarya dalam hidup seseorang. Persoalannya adalah orang-orang Yahudi ini, pemuka-pemuka agama ini, mereka tahu firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang adalah terang itu tidak ditempatkan pada posisi yang benar, tidak ditempatkan pada tempat yang tepat. Mereka hanya tempatkan sebagai knowledge, sebagai pengetahuan, bukan sebagai kehidupan. Tidak menjadi sentral hidup. Tidak menjadi pusat dari hidup mereka. Ini persoalannya. Sehingga sekalipun mereka melihat tanda-tanda ajaib, hati mereka tetap gelap. Hati mereka tidak percaya. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus yang adalah terang yang sudah datang mengabarkan kerajaan Allah itu. Mereka tetap tidak mau percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama ini adalah kita harus tempatkan firman Tuhan yang adalah terang itu di tempat yang tepat. Amin. Di posisi yang tepat dalam hidup kita. Bukan yang lain. Sama seperti tadi pelita. Kalau ditaruh di tempat yang salah, maka dia tidak berfungsi.
Tidak ada artinya. Meskipun pengkhotbah berbusa-busa untuk menyampaikan firman Tuhan. Meskipun pengkhotbah seorang ahli yang bisa menggali, menguraikan firman Tuhan dengan begitu bagusnya. Tapi ketika kita tidak tempatkan firman Tuhan pada posisi yang tepat dalam hidup kita, maka tidak akan pernah berpengaruh dalam hidup kita. Ini yang Yesus mau katakan. Yang kedua, saudara. Apa yang kita lihat dalam perumpamaan ini? Yaitu bagaimana cara kita melihat. Yang kedua adalah cara melihat. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Itu yang dikatakan Yesus. Di sini Yesus menggambarkan mata sebagai cermin dari gerak jiwa kita. Dengan melihat melalui mata, maka seluruh tubuh beroleh orientasi gerak. Betul? Waktu kita lihat sesuatu, maka kita beroleh orientasi gerak. Yang dapat diartikan juga ini sebagai orientasi tujuan. Apabila mata kita tidak berfungsi dengan baik, maka rusaklah orientasi gerak seseorang. Maka apabila hidup kita tidak memiliki tujuan yang benar, maka seluruh hidup akan mengalami disorientasi tujuan. Seperti orang-orang Yahudi ini. Yang menaruh tujuan iman mereka pada hal-hal yang sifatnya sementara dan lahiriah. Karena itulah kegelapan menguasai seluruh hidup mereka. Karena mata mereka melihat sesuatu mengalami disorientasi. Salah satu alasan kenapa orang Yahudi sampai hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah karena masalah disorientasi? Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, bahkan para murid-murid sekalipun, meskipun sudah Yesus nyatakan kepada mereka berulang-ulang kali, bahkan sampai 4 kali, Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya kepada para murid. Tapi saudara-saudara, dalam kitab suci dikatakan, padahal kami mengira dia dulu akan menjadi raja bagi Israel. Para murid Yesus pun, apalagi orang-orang Yahudi yang lain, mengalami disorientasi. Mereka melihat Yesus sebagai sarana, sebagai alat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Pertengkaran para murid satu dengan yang lain karena disorientasi. Tujuan yang salah, bukan? Bahkan seorang ibu dari tua murid datang melobi kepada Yesus. Jikalau engkau menjadi raja, anakku yang satu di sebelah kanan dan yang satu di tempat di sebelah kiri. Yesus dijadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ini disorientasi. Ketika Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Apa yang kita lihat? Setelah mereka makan sampai dengan kenyang, mereka justru berbondong-bondong mendesak Yesus menjadi apa? Menjadi raja perut mereka. Bukan menjadi raja kehidupannya. Bukan menjadi raja terang mereka. Mereka mendesak Yesus supaya dia menjadi raja bagi Israel. Sehingga perut mereka menjadi kenyang.
Saya tidak tahu tujuan hidup kita. Dan bagaimana kita melihat Tuhan itu dalam hidup ini. Apakah kita menjadikan Yesus itu sebagai tujuan dari iman kita? Menjadikan Yesus itu sebagai sentral, sebagai pusat dalam hidupku? Atau saya menjadi orang Kristen yang hanya memperalat Yesus dalam tanda petik kelihatan rohani, berdoa, bahkan mungkin air mata mengalir di kursi-kursi gereja tiap doa. Tapi seringkali kita disorientasi. Kita habiskan doa kita karena kita punya tujuan yang salah. Saudara-saudara, melalui mata juga kita mencerminkan bagaimana mengekspresikan diri di tengah realitas. Ya toh? Makanya kalau orang polisi itu bicara sama orang yang ditangkap, dia lihat matanya. Di mata orang itu kan kita bisa lihat realitas. Kadang-kadang sulit bisa tertipu dari gerak mata. Para ahli itu tahu. Mata sebagai pelita tubuh itu artinya sangat dipengaruhi oleh sudut pandang, mindset kita melihat sesuatu dalam hidup kita. Contoh, Saul ketika melihat Goliat, ia menjadi takut bahkan mengundurkan diri. Tetapi Daud ketika dia melihat Goliat, tidak menjadi takut. Apalagi mengundurkan diri. Tapi Daud melihat Goliat dengan apa? Mata imannya. Amin. Waktu kita melihat masalah dalam hidup kita, kita pakai kacamata apa? 3 bulan yang lalu istri saya dipanggil Tuhan. Bahkan Musa juga pernah saya minta datang berdoa. Bu Leni juga, Pak Filemon dan beberapa teman. Tidak mudah saudara-saudara untuk menerima keadaan itu. 6 bulan dalam proses sakit kanker usus besar. Tetapi satu hal yang membuat saya dan kami anak-anak, bahkan jemaat, terhiburkan dan dikuatkan sampai sekarang. Bahkan saya sekarang melihat itu sebagai sesuatu yang saya belajar. Ketika istri saya beritahu tentang kankernya, penyakit kankernya. Walaupun sebelumnya saya sudah dapat vonis sebenarnya. Paling 3 bulan Pak. Tapi Tuhan bawa sampai 6 bulan juga. Kenapa? Karena ada proses yang dimana kami belajar dalam. Saya bersyukur kepada Tuhan. Istri saya, dia tidak mengeluh dengan sakitnya. Sama sekali dia tidak pernah mengeluh. Suatu hari saya tanya, Ma, apakah Anda kecewa dengan Tuhan? Karena waktu itu saya pikir dia mana tahu dia kecewa. Dia katakan apa? Saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Yesusku adalah Yesus yang baik. Makanya 6 bulan saudara-saudara hanya 2 lagu yang dia nyanyikan. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik dalam hidup saya. Maka waktu itu saya kuat. Kalau orang yang sekarat kayak gini, sakitnya bukan main.
Tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Alasan apa saya yang sehat ini kecewa sama Tuhan? Itu saya pegang, saudara. Seringkali kita hanya menghadapi masalah yang sepele. Masalah kesulitan dan sebagainya. Seringkali kita sudah kecewa. Kita tinggalkan gereja. Kita tidak mau melayani Tuhan. Kita tidak lagi mengabarkan kabar baik. Ini masalah mata. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini. Sekalipun mereka melihat dengan mata jasmani mereka. Tetapi mata hati iman mereka buta. Engkau melihat tetapi engkau buta. Engkau mendengar tetapi engkau tuli. Itu yang dikatakan Yesus. Dan saudara dia nanti setelah ini. Mulai ayat 37 sampai 54. Apa yang kita baca di situ? Celakalah engkau. Celakalah engkau. Celakalah engkau, celakalah engkau. Coba. Ya kan? Setelah perumpamaan ini kan muncul. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang mengaku memiliki terang. Mengaku mengenal terang. Mengaku mengenal hukum. Tetapi hati mereka jauh pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mampu melihat Yesus di dalam mata iman yang benar. Kalau mata iman kita benar, maka itu akan menerangi hidup kita. Amin. Bahkan menerangi orang lain. Kalau kita memandang dengan mata yang benar, yang sudah diterangi oleh terang firman Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah goyah. Dan itu yang kemudian menjadi sebuah kesaksian yang di sini dikatakan menerangi, memberi cahaya kepada orang yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir. Apa yang kita belajar prinsip atau dasar di dalam perumpamaan ini? Kalau yang pertama tadi adalah posisi dan tempat pelita itu ditempatkan. Dan yang kedua adalah cara melihat. Dan yang ketiga adalah fungsi dari terang itu sendiri. Saya baca ayat 35 sampai 36. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ini bicara tentang apa? Fungsi. Yesus mengkritisi mereka karena mereka tidak berfungsi sebagai pemuka agama. Yesus mengkritisi mereka dan mencela mereka karena mereka tidak berfungsi sebagai umat pilihan Allah. Mereka membanggakan mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagai bangsa yang terpilih. Tetapi sesungguhnya mereka tidak berfungsi sebagai umat pilihan Allah. Mereka lupa bahwa panggilan mereka menjadi umat Israel adalah supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah saudara, coba lihat. Pasal 10, sebelum pasal 11, ada hal yang menarik di sana. Yaitu apa? Orang Samaria yang murah hati. Ya kan? Siapa yang merawat sesamanya? Bukan orang Lewi yang mengaku ada terang itu. Orang Samaria yang dianggap orang kafir, yang dianggap orang berdosa, justru hadir menjadi berkat bagi sesamanya. Ini pasal 10 masuk di situ. Makanya waktu kita melihat bagian ini tidak bisa terpotong dengan pasal sebelumnya dan pasal setelah ini. Perumpamaan itu ditempatkan di tengah-tengah. Mau memberikan gambaran yang jelas kepada mereka. Ini loh kamu.
Ini sebenarnya keadaanmu. Mereka tidak berfungsi. Supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pendeta Billy Kristanto berkata, sebagai terang dunia, kita tidak dipanggil untuk hanya berdiam di dalam terang, tapi kita dipanggil menjadi terang di tengah kegelapan. Terang berfungsi, terang akan berdampak, berpengaruh, bukan di dalam terang. Saya baru pulang dari Malang kemarin. Dalam perjalanan ada terang. Ya, kan mobil terang kan? Sama-sama terang. Sama-sama terang apa yang terjadi? Silau men. Ya. Beberapa bulan yang lalu kami di sinode. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua sinode di gereja sinode kami yang kecil ini. Selama ini saya melihat problem-problemnya di mana. Kok sering gotong-gotoan, sering ini organisasi dan sebagainya. Saya melihat, wah ini sudah kehilangan misi. Karena kita fokus di dalam. Kita hanya lihat di dalamnya saja. Kita lupa untuk melihat di luar. Akhirnya saya putuskan. Mulai tahun ini. Kita harus melihat keluar. Lihat di tempat-tempat yang tidak dijangkau. Pergi. Membawa terang. Makanya saya sangat diberkati dengan perkataan Pak Billy. Sebagai terang dunia kita dipanggil untuk sebagai terang dunia kita tidak dipanggil untuk hanya berdiam di dalam terang. Apa artinya kita hanya berdiam dalam gereja? Dalam gereja, aduh kalau doanya kencang-kencang. Luar biasa. Tiap minggu ibadah, yes. Melayani, waduh keren. Tapi kita hanya berdiam di dalam. Kita tidak keluar. Mohon maaf saudara. Jangan sampai tembok-tembok gereja yang tebal dan besar mengurung kita di dalam. Sehingga kita lupa bahwa di luar ada kegelapan yang harus kita bawa. Ini penting. Orang-orang Yahudi, para pemuka-pemuka agama. Mereka berpikir bahwa mereka hanya ada untuk bangsanya. Makanya ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Para murid-muridnya berkata, guru, mengapa engkau bergaul dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria? Bukankah ini orang kafir? Sebab orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Sering kita dibatasi oleh batasan-batasan. Dia bukan gereja saya. Berarti dia bukan saudaraku. Saya tidak perlu hadir untuk dia. Dia bukan bangsaku. Dia bukan sukuku. Dia bukan sahabatku. Dia tidak sama dengan saya. Ini yang terjadi dengan orang-orang Farisi ini. Sehingga Yesus menyoroti mereka tentang fungsinya. Mereka telah kehilangan fungsi yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Panggilan hidup kita saudara-saudara adalah panggilan
menjadi terang bagi dunia, bukan menjadi gelap. Amin. Kita dipanggil untuk menyatakan dan menyaksikan kebenaran Kristus yang adalah sumber terang itu hadir melalui hidup dan karya hidup kita di dunia ini. Sehingga mereka yang tidak percaya dapat memuliakan Bapa kita yang di surga. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati terang, tetapi dipanggil untuk membagikan dan membawa terang bagi dunia. Kita senang ketika terang itu ada. Ya. Itu menarik sekali tadi dari ibadah pertama kan sedikit ada redup-redup ya. Ya toh? Lalu kemudian masuk ke berita pengampunan. Haleluya. Ya kan? Langsung lampu. Wih, suasana berbeda enggak? Saya mau tanya. Berbeda enggak? Makanya bagus sekali kemasannya ini. Begitu Kristus hadir. Terang pengampunan itu hadir. Terang itu bersinar. Ada suasana yang berbeda. Kita bisa melihat jelas di sekitar kita. Tadi saya coba noleh-noleh ke belakang gak jelas siapa ya. Tapi setelah sekarang terang itu terang benderang. Saya lihat satu-satu. Wah ini. Saudara. Kalau terang itu sudah ada pada kita. Itu artinya ada sesuatu yang terjadi. Kalau terang itu sudah ada dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang berbeda. Tadi kita baru nyanyi perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Waktu terang ada pada kita harusnya ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah, ada suasana yang berubah, ada kebahagiaan yang berubah, ada orientasi yang berubah, ada tujuan yang berubah, ada sasaran dan arah yang berbeda. Amin. Karena ada terang. Kalau terang kita mengaku ada terang, tetapi tidak ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Tidak ada terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita. Maka ini dipertanyakan. Terangnya seperti apa? Posisinya di mana? Apakah matanya sudah bisa melihat atau belum? Apakah terangnya sudah berfungsi apa belum? Ada sesuatu yang berbeda. Maka itu sebabnya Paulus dalam Filipi pasal 3 saudara dikatakan. Sejak Kristus aku kenal. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Segala hal yang dulunya ku anggap sebagai keuntungan. Sekarang rugi. Bahkan dikatakan apa? Malahan ku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Yesus Kristus lebih mulia. Lebih indah dari semuanya. Saya tidak tahu saudara-saudara. Ketika Yesus yang adalah terang. Yang ajaib itu hadir dalam hidup kita. Apakah kita telah menjadikan Yesus itu sebagai sesuatu yang indah. Yang mulia. Sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita atau tidak. Kalau Yesus sungguh-sungguh. Adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Itu pasti diikuti dengan apa? Action. Kalau engkau punya sesuatu yang paling berharga. Pasti Bapak Ibu akan jaga. Bapak Ibu akan pelihara. Itu barang. Karena itu hati kita memerlukan terang firman Tuhan. Supaya arah hidup kita tertuju pada Tuhan. Sebab itu tempatkan firman Tuhan di tempat yang benar, di pusat hati kita. Serta pelihara isi firman Tuhan agar terang itu berpancar melalui mata dan terwujud dalam kata dan perilaku yang benar. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Hadir di dalam segala lini kehidupan ini, dalam seluruh aspek.
dengan satu tujuan, untuk bersinar dan bercahaya. Ada satu lagu, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bukan bersinar sewaktu-waktu. Kalau bersinar sewaktu-waktu ini namanya kunang-kunang. Ya toh? Benar. Juga bukan bersinar seperti di night club. Coba lihat lampu night club. Bisa? Hampir sama dengan kunang-kunang kan. Terang, habis. Makanya di gereja terang benderang. Nanti keluar dari gereja redup. Loh kenapa kok bisa begitu? Loh namanya lampu kedap-kedip. Bukan lampu kedap-kedip. Bersinar terus karena sumber sinar itu ada di sini. Amin. Sumber terang itu menetap. Dia tidak pernah redup. Dia tidak pernah berkurang. Dia tetap untuk selamanya. Karena itu dia memancarkan cahayanya juga terus menerus. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya yang telah memiliki terang itu. Ada seorang ibu Kristen. Dia bertetangga dengan ibu yang non-Kristen. Nah ibu yang Kristen ini di halaman rumahnya dia taruh ayam. Ayam jagonya yang di kandang. Tapi ada kandang ditaruh. Tapi entah kenapa ayam itu kemudian keluar dari kandang. Dan kemudian ayam itu main di halaman tetangganya. Kan hanya bersebelahan tembok ini di kompleks perumahan. Ayam itu main di situ. Nah ibu yang non ini dia lihat dari kaca. Ayam siapa ini yang main-main di halaman saya? Kurang ajar banget. Ya, enggak pamit, enggak izin-izin. Nanti kalau misalkan bunga-bunga saya dirusak bagaimana? Wah hatinya dongkol, marah. Akhirnya dia cari kayu. Dia cari kayu kemudian dia keluar, dia pelan-pelan dia lihat kanan kiri. Dia ternyata ibu ini pintar juga lempar, pukul. Dia lempar itu kayu dan akhirnya kayunya kena di paha ayam. Paha ayamnya kelepek-kelepek. Kemudian dia coba lihat, waduh gak enak juga. Pelan-pelan dia ambil ayamnya. Kemudian dia lempar ke halaman sebelah. Tapi dia tidak sadar saudara. Kalau seorang ibu yang Kristen itu dia melihat di kacanya juga. Wah kok ayam saya dilempar. Apa dosanya ayam saya? Gitu ya. Tapi kemudian ada ide yang bagus. Sabar. Wah saya ada ide bagus. Lalu kemudian setelah ibu yang non itu masuk. Dia keluar. Kemudian cepat-cepat dia ambil ayam itu. Dia bawa ke dapur saudara. Diletakkan, dicabutin bulinya. Kemudian dia panggil anaknya. Coba sekarang beli bumbu kombek. Ada apa ma? Wah saya mau buat surprise bagi tante di sebelah. Singkat cerita saudara-saudara, ibu ini dia masak yang paling lezat. Yang paling enak. Dengan bumbu-bumbu yang lengkap. Selesai masak, dibelah dua ayam. Bagi dua, karena itu ayamnya cukup besar. Setengah yang mereka dan setengahnya ditaruh di talam. Ditutup. Nah sekarang coba bawa ayam ini ke tetangga, ke tantenya di sebelah. Anaknya datang. Permisi. Ya. Lalu tantenya buka pintu. Oh ada apa-apa? Ada apa dek? Oh maaf tante. Ini ada sedikit berkat untuk tante. Wah, alhamdulillah. Diterima. Kemudian ditaruh di meja makan. Dia coba buka. Kok ayam? Dia cium aroma yang sedap, enak. Waduh. Tapi dia mulai pikir. Jangan-jangan ayam yang tadi. Benar ini. Dia malu setengah mati. Kemudian saudara dia mulai berpikir. Kenapa justru ibu itu tidak marah ya? Kok justru berikan aku ayam? Siapa sebenarnya ibu tetangga saya ini? Ternyata mereka tidak pernah kenal. Bertahun-tahun hanya tembok yang memisahkan tapi tidak pernah kenal, tidak pernah nyapa.
Tapi kemudian saudara-saudara, akhirnya ibu yang non, dia mencari tahu. Dan kemudian dia dapati bahwa ini ibu orang Kristen. Dan sejak itu saudara, gara-gara separuh ayam itu, ya, dia melihat perbuatan yang baik dari seorang Kristen ini. Dan kemudian memutuskan dirinya untuk menjadi orang percaya. Hal yang sederhana, hal yang kecil yang dilakukan oleh seorang ibu ini. Bukan sesuatu yang spektakuler, sederhana sekali. Tetapi telah membawa dampak yang besar. Amin. Membawa hasil yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Itulah fungsi dari terang. Terang ada untuk berfungsi. Menerangi orang-orang yang lain. Matthew Henry berkata, adalah sebuah kebahagiaan orang-orang yang mengikuti Kristus. Bahwa mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang yang ada pada kita, yang sudah kita miliki, ini kebahagiaan terbesar. Amin. Kenapa? Kenapa Matthew Henry berkata bahwa memiliki terang ini adalah kebahagiaan? Karena ada kepastian di dalam terang. Terang itu memberikan kepastian. Terang itu memberikan damai sejahtera. Terang itu menghadirkan kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, kita akan melangkah dalam hidup kita tidak lagi dengan keraguan-raguan. Karena kita ada terang. Di dalam Mazmur 119 dikatakan, terang itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau kita berjalan di dalam terang, tidak mungkin kita bisa jatuh. Arah kita pasti jelas. Coba kalau misalkan ini gelap gulita lalu kemudian kita keluar. Di mana ini pintu? Kita semua meraba-raba. Itu yang membedakan iman di dalam Kristus dengan di luar iman Kristen. Amin. Saudara, kita ada di dalam kepastian keselamatan. Kita tahu arah dan tujuan hidup kita ada dan kenapa ada di dunia ini. Kenapa belum dipanggil? Kenapa masih ada? Kenapa saya melayani di gereja? Kenapa saya menjadi majelis? Kenapa saya menjadi anak Tuhan? Apa maksudnya? Bukan hanya sekedar melaksanakan ritual agama. Bukan hanya sebagai pelaksana dari tugas-tugas gerejawi. Untuk mempertahankan agama kita. Tetapi kita sedang menghadirkan nilai kekristenan yang sejati di dalam dunia. Amin. Melalui apa? Melalui karya kita. Melalui pekerjaan kita. Melalui kehidupan rumah tangga kita. Melalui studi kita. Melalui pergaulan kita dengan sesama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itulah Matthew Henry berkata. Terang itu ada. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Karena tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan dan dalam kebinasaan. Saudara-saudara. Doa Fransiskus dari Assisi. Saudara pasti sudah tahu doa-doanya. Tetapi tidak salah saya coba baca ulang bukan? Doanya itu menarik sekali. Doanya begini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan,
Jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur. Mengerti daripada dimengerti. Mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima. Dengan mengampuni kita diampuni. Dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Itu doa Fransiskus. Semoga ini menjadi doa dan kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang sudah ada terang. Yang sudah memiliki terang. Yang terang itu ada dalam hidup kita. Bila terang itu berfungsi. Sehingga orang-orang yang lain memuliakan nama Yesus melalui hidup saudara dan saya. Jadilah terang dalam kegelapan. Jadilah terang yang berfungsi, yang berdampak, yang bercahaya bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena terang itu ada pada kami. Tapi ampuni kami Tuhan. Jikalau kami hanya bersuka cita menikmati terang itu. Tetapi kami tidak pernah berbagi terang kepada orang lain. Ampuni kami. Jikalau kami hanya merasa bahagia karena kami ada di dalam terang. Kami sebagai gereja, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang Kristus yang kekal. Tetapi seringkali kami hanya berpuas diri di dalam terang yang ada pada kami. Dan kemudian terang itu kami tutupi, kami sembunyikan, dan kami tidak nyatakan kepada dunia ini. Tuhan, tolong kami. Jadikanlah kami terang di tengah-tengah kegelapan. Sehingga terang yang ada pada kami berfungsi, bermanfaat, berdampak, berpengaruh dimanapun kami ada. Panggilan kami adalah panggilan untuk membawa terang. Membawa Injil Allah. Membawa kebenaran Allah bagi dunia ini. Dalam sisa hidup ini ya Tuhan, kami tidak tahu tugas kami selesai. Kami juga tidak tahu kapan Engkau memanggil kami. Tapi biarlah kami berpikir ulang dan berpikir dengan serius bahwa ketika kami pulang kami tidak membawa apa-apa. Kami pulang membawa pertanggungjawaban tentang terang yang ada pada kami. Apakah terang itu telah berfungsi atau tidak? Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, Roh Kudus adalah guru yang maha agung. Yang menjelaskan dan yang menerangi hati kami. Sehingga kami boleh kembali di dalam tujuan yang benar. Hidup sebagai anak-anak terang. Kami hidup sebagai surat-surat Kristus di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang belum mengenal-Mu dapat melihat Kristus melalui hidup kami. Terpuji nama Yesus. Kami berdoa. Amin.